Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang penting, yang menarik bagi kita semuanya, bagi umat Islam, yaitu mengenai haji dan umroh. Sebagai pembukaan, kita akan memahami terlebih dahulu makna dari haji. Apakah haji itu? Jadi secara etimologi haji adalah al-qasdu, yakni menyengaja. Sedangkan secara terminologi yakni qasdu baitillah li'adai manasikin mahsusatin fi makanin wa waqtin mahsusin ta'abbudan lillahi azza wa jalla, yakni menyengaja ke Baitullah untuk menjalankan ibadah tertentu di tempat dan waktu tertentu dengan niat beribadah kepada Allah. Sedangkan umroh yakni secara etimologi adalah berkunjung, dan secara terminologi yakni ziyaratul masjidil haram fi Makkah li adai manasikin khosotin kal ihram wa tawaf wa sa'i wal halqi, yakni berkunjung ke Masjidil Haram di Makkah untuk menjalankan ibadah khusus seperti ihram, tawaf, sa'i, dan cukur. Selanjutnya, hukum melaksanakan haji. Hukum melaksanakan haji terbagi menjadi dua. Ada kalanya wajib, yakni bagi seorang muslim yang akil, merdeka, dan istitoah atau mampu. Dan ada kalanya haji itu sunnah, yakni bagi muslim yang belum balik, hamba sahaya, dan muslim yang telah berhaji. Sedangkan untuk umroh juga ada dua pembagiannya, bisa jadi wajib, yakni menurut Syafi'iyah dan Hanabilah bagi orang Islam, balik, akil, merdeka, dan istitoah. Namun juga bisa menjadi sunnah muakkad menurut Malikiyah dan Hanafiyah. Dalam melaksanakan haji dan umroh ada tiga pembagian. Pertama adalah tamattu, yakni mendahulukan umroh terlebih dahulu daripada haji. Kedua, ifrad, yakni melakukan haji dan umroh secara terpisah atau haji terlebih dahulu baru dilanjut umroh. Sedangkan umroh itu juga dibagi menjadi dua, yakni umroh khusus dalam haji dan umroh umum di luar haji. Selanjutnya yang perlu diketahui adalah rukun dan wajib haji. Rukun haji itu jika tidak dikerjakan, hajinya tidak sah kecuali diganti.
Yang termasuk rukun haji adalah pertama ihram, wukuf, tawaf, ifadah, sa'i, tahalul atau cukur, dan terakhir tertib. Sedangkan wajib haji, jika tidak bisa melakukannya, hajinya tetap sah, namun wajib membayar dam atau denda. Adapun yang termasuk dari wajib haji adalah ihram dari mikot, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melempar jumroh, ula, wusta, akobah, dan terakhir tawaf wada. Selanjutnya untuk rukun dan wajib umroh. Rukun umroh diantaranya ada ihram, tawaf ifadah, sa'i, tahalul, dan terakhir tertib. Dan wajibnya umroh antara lain pertama ihram dari mikot dan meninggalkan perkara yang dilarang dalam ihram. Untuk perbedaan antara haji dan umroh bisa dilihat dalam gambar berikut, yakni rukunnya berbeda. Dalam haji ada ihram, wukuf, tawaf, sa'i, sedangkan dalam umroh ada ihram, tawaf, sa'i, tahalul, dan tertib. Hukum juga haji hanya wajib bagi yang mampu, sedangkan umroh sunnah menurut Hanafiyah dan wajib sekali seumur hidup menurut Syafi'iyah. Waktu pelaksanaannya, haji itu hanya 1 tahun sekali, dimulai dari 1 Syawal sampai 13 Dzulhijjah. Untuk umroh itu bebas, selain hari Arafah dan hari Tasyrik. Durasi pelaksanaan, untuk haji itu hanya 4-5 hari saja, inti dari haji. Sedangkan reguler pada umumnya di Indonesia itu mencapai 40 hari. Untuk umroh itu kisaran 2-3 hari. Nah, umumnya jamaah Indonesia itu biasanya mengambil 9-12 hari. Tempat pelaksanaannya haji itu di mikot, Makkah, Arafah, Musdalifah, Mina, sedangkan umroh mikot, Makkah, ziarah, Madinah. Selanjutnya mengenai ihram dari mikot. Apa sih ihram itu? Ihram adalah berniat untuk melakukan haji dan umroh. Lalu apa itu mikot? Mikot adalah tempat atau waktu untuk melakukan ihram. Mikot itu ada 2. Pertama mikot zamani, yakni waktu untuk melakukan haji atau umroh. Kalau haji itu mikot zamaninya 1 Syawal sampai terbit fajar 10 Dzulhijjah, sedangkan umroh itu sepanjang tahun. Untuk mikot makani, yakni tempat untuk memulai melakukan haji atau umroh, itu ada beberapa, yakni pertama ada Dzulhulaifah, itu untuk jamaah dari Madinah. Ada Juhfah, itu jamaah dari negeri Syam. Ada Qornul Manazil, itu untuk jamaah dari Najd. Ada juga Yalamlam, jamaah dari Yaman. Dzatu Irqin untuk jamaah dari Irak atau daerah timurnya Makkah. Ada yang terakhir dari Makkah itu sendiri, yakni untuk penduduk Makkah. Selanjutnya ada tawaf. Mohon maaf, selanjutnya adalah wukuf. Wukuf yakni berdiam diri di padang Arafah, cukup diam saja, cukup diam sejenak. Waktunya kapan? Nah, waktunya ini waktu mulai tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbitnya fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Di dalam wukuf tidak sah bila dilakukan sebelum waktunya atau di luar hari Arafah. Sunnah-sunnahnya wukuf ada
meninggalkan pembicaraan yang kurang berguna, berbuat dengan niat takarrub kepada Allah, zikir, mendengarkan khutbah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Terakhir, bersikap tadarru' atau merendah dan bersikap merendah ketika berdoa. Selanjutnya yakni tawaf. Nah, apa itu tawaf? Tawaf adalah memutari Ka'bah 7 putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran dengan syarat suci dari hadas dan najis baik badan maupun pakaian, juga menutup aurat. Ka'bah berada di sebelah kiri saat kita mengelilinginya dan harus dimulai dari Hajar Aswad yang terletak di salah satu pojok Ka'bah. Tawaf ada 4. Pertama ada tawaf kudum, yakni ketika baru datang. Kedua tawaf ifadah, yakni tawaf rukun haji. 3 tawaf wada, berpamitan. Tawaf berpamitan ketika kita mau meninggalkan Makkah, mau pulang. Terakhir tawaf tatawu, hanya sunnah saja, tawaf yang boleh dilakukan ya boleh tidak. Selanjutnya ada sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa sebanyak 7 putaran dan berakhir di Bukit Marwa. Sa'i dilakukan setelah tawaf kudum atau tawaf selamat datang, tawaf kedatangan tadi disebutkan sebelumnya, atau setelah tawaf ifadah bagi yang belum melaksanakan tawaf kudum. Syaratnya sa'i pertama dimulai di Sofa dan berakhir di Marwa. Dilakukan 7 putaran dengan hitungan yang jelas, harus dilakukan setelah tawaf. Sahnya sa'i tergantung pada sahnya tawaf. Nah, setelah sa'i itu dilanjut dengan mabit di Musdalifah, yakni menginap di Musdalifah, dimulai tengah malam sampai terbitnya fajar pada 10 Dzulhijjah. Ketika mabit, sunnah untuk berhenti sejenak di Masyaril Haram atau tugu perbatasan antara Musdalifah dan Mina dengan membaca zikir, istighfar, dan talbiyah sampai subuh. Lalu mengambil kerikil untuk persiapan jumroh di Mina atau nafar awal sebanyak 49 buah batu, nafar tsani sebanyak 70 buah batu. Untuk mabit di Mina dimulai tanggal 8 Dzulhijjah, dilanjut mabit lagi tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Lalu melempar jumroh dengan pembagian jumroh akobah mulai lewat tengah malam 10 Dzulhijjah. Nah, afdolnya ini antara terbit matahari sampai tergelincirnya matahari. Jumroh ula wusta akobah atau di 11, 12, 13 Dzulhijjah ini dimulai setelah tergelincirnya matahari. Saat mabit disunahkan memperbanyak doa, taubat, muhasabah, dan lain sebagainya. Sholat selama mabit 11, 12, 13 Dzulhijjah dilakukan dengan jamak qashar kecuali saat mabit tanggal 8 Dzulhijjah, hanya diqashar saja. Materi selanjutnya tentang jumroh atau jamarat, yakni melempar batu ke tiang ula, wusta, dan akobah sebagai simbol daripada syaiton. Jadi kita melempar jumroh itu ibarat kita melempar syaiton. Syarat melempar jumroh yakni pertama kita melempar. Ketika melempar itu harus menghadap ke arah jumroh, tiang batu itu.
Kedua, menjadikan Makkah sebagai di sebelah kiri dan Mina di sebelah kanan. Melempar dengan batu kecil sambil mengucap Allahu Akbar setiap kali melemparnya. Nah, batu dilempar satu persatu, tidak sekaligus 7 batu dilempar dalam satu kali lemparan. Jadi harus dilempar satu persatu. Selanjutnya mencari tempat sunyi untuk berdoa. Di sini ke arah kiblat sambil mengangkat tangan. Dan dilakukan berurutan mulai dari jumroh ula, kemudian wusta, dan terakhir akobah pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah dengan cara yang sama. Selanjutnya tahalul. Ya, kita membahas tentang tahalul. Apa sih tahalul itu? Tahalul adalah menghalalkan yang dilarang, dilambangkan dengan mencukur rambut sebagai tanda telah berakhirnya larangan haji atau umroh. Tahalul ada dua. Pertama, tahalul awal, bila pada 10 Dzulhijjah telah melakukan 2 dari 3 ibadah, yakni melontar jumroh, akobah, bercukur, atau tawaf ifadah, maka larangan ihram berakhir kecuali berhubungan suami istri. Kedua, tahalul tsani, yakni tidak potong rambut bila sudah melakukan 3 ibadah, melontar jumroh, akobah, bercukur, dan tawaf ifadah, maka semua larangan ihram berakhir termasuk hubungan suami istri. Selanjutnya tentang nafar. Nafar yakni keluarnya jamaah haji dari Mina pada hari-hari tasyrik menuju Makkah. Nafar di sini dibagi menjadi 2. Nafar awal yakni keluarnya dari Mina setelah melontar 3 jumroh sebelum terbenamnya matahari tanggal 12 Dzulhijjah. Jika saat terbenamnya matahari belum meninggalkan Mina, maka harus mengikuti nafar tsani. Nafar tsani yakni keluar dari Mina setelah melontar 3 jumroh pada tanggal 13 Dzulhijjah. Beberapa sunnah dalam pelaksanaan haji antara lain, pertama ada sunnah mandi besar sebelum berniat dan mengenakan ihram, menggunakan wangi-wangian sebelum ihram bagi laki-laki, melantunkan talbiyah berulang-ulang kali, melantunkan doa saat memasuki kota Mekah, lalu mengucapkan doa saat memasuki Masjidil Haram, memanjatkan doa saat melihat Ka'bah, melakukan tawaf kudum, tarwiyah di Mina, mencium Hajar Aswad, sholat di Hijr Ismail, minum air zam-zam, dan melaksanakan tawaf selama di Makkah. Selain sunnah ada juga muharramat dan dam. Apa itu muharramat? Muharramat yaitu larangan dari melakukan pelanggaran atau meninggalkan kewajiban. Hal ini akan berakibat jamaah haji nanti akan membayar dam, yakni sanksi atau denda karena adanya pelanggaran. Jenis-jenis dam ada 4. Pertama ada tartib, yakni wajib untuk membayar denda dan tidak diperbolehkan menggantinya dengan denda lain yang setara kecuali tidak mampu membayarnya. Kedua ada takhir, yakni boleh mengganti dengan denda lain yang setara. Ada juga takdir, syariat telah menetapkan denda pengganti yang setara baik secara berurutan maupun dengan memilih. Bisa juga berarti telah ditetapkan dendanya tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Terakhir ada ta'dil, yakni syariat memerintahkan untuk mencari denda lain dengan takaran yang setara berdasarkan nilainya atau harganya. Nah, ini beberapa contoh dam
Yakni pertama ada tertib takdir, itu penyebabnya karena jamaah haji tamato, jamaah haji kiron tidak berniat dari mikot makani, tidak bermalam di Musdalifah tanpa alasan syar'i dan seterusnya. Untuk damnya, untuk dendanya, pertama ada menyembelih seekor kambing. Jika tidak mampu maka puasa 10 hari. 3 hari selama haji, 7 hari nanti ketika kembali ke negaranya. Jika tidak mampu maka membayar 1 mud per hari. Selanjutnya ada tertib ta'dil, yakni melakukan hubungan suami istri sebelum tahalul awal atau sebelum rangkaian umroh selesai. Untuk damnya menyembelih unta, jika tidak mampu menyembelih 1 lembu, jika tidak mampu menyembelih 7 kambing, jika tidak mampu lagi memberi makan fakir miskin senilai seekor unta. Jika tidak mampu lagi maka puasa sebanyak hitungan mud dari makanan yang dibeli seharga 1 unta. Perbandingannya 1 mud itu untuk 1 hari. Jadi misal harga 1 unta itu setara dengan 100 mud, maka menggantinya juga 100 hari. Tartib ta'dil, itu untuk orang yang sedang ihram yang gagal melaksanakan haji karena ada hambatan di tengah jalan saat ihram. Damnya menggunting rambut sebagai tahallul atas ihram, menyembelih 1 kambing, jika tidak mampu memberi makan kepada fakir miskin senilai harga kambing, jika tidak mampu maka puasa sebanyak hitungan mud dari makanan yang dibeli seharga 1 kambing. Sama, jadi misalnya harga kambing itu setara dengan 50 mud, maka puasanya 50 hari. Ada takhir ta'dil, ada takhir takdir, ada takhir takdir dan seterusnya. Ada di tampilan layar nggih. Dan terakhir ada beberapa dalil. Nah, ada beberapa dalil dari keutamaan haji. Nah, pertama, haji merupakan amalan yang paling afdol. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal afdalu qala imanu billahi wa rasulih qila thumma madza qala jihadun fi sabilillah qila thumma madza qala hajjun mabrurun. Kedua, orang yang berhaji adalah tamu Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Al-ghaziyu fi sabilillah wal hajju wal mu'tamiru wafdullah ta'ahum fa ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Nah, jika ibadah haji tidak bercampur dengan dosa atau syirik dan maksiat, maka balasannya adalah surga. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Nah, sekian sedikit materi dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.